itu dengan adanya Oke. korban. Jadi Yesus itu menurut kamu bunuh diri ya? Dicatat dulu ini. Iya. Bunuh diri begitu. Berapa hari Tuhan mau mati? Kalau tidak salah dia memberikan nyawanya itu sampai dia mengambilnya kembali itu 3 hari di alam maut. Dia berikan nyawanya kepada siapa? Dia sendiri memberikan nyawanya, mengambilnya. Ya kalau dia memberikan ya berarti memberikan ke dirinya sendiri karena dia sendiri yang mengambil. Kamu ini ngomong bahasa Indonesia nggak? Kuasa maut siapa itu yang punya? Kau bersalah aja, kau menghujat kau sama Tuhanmu. Ini Yesus ini memberikan nyawanya kepada siapa? Loh, dia itu Tuhan. Kapanpun dia mau memberikan nyawanya terserah dia. Iya, Saya nggak nanya Tuhan. Bukan itu pertanyaannya, Roy. Dia berikan nyawanya Terus apa kepada. yang Anda inginkan? Dia berikan nyawanya kepada siapa? Dia sendiri memberikan nyawanya ke dalam maut. Nah dia berkuasa atas maut, diambil sendiri. Itu baru benar. Jadi nyawanya diberikan ke maut. Iya. Oke. Jadi maut Terus dia mengambilnya sendiri. Iya, jadi nyawanya disimpan dulu di alam maut, betul? Iya, konteksnya begitu. Ya, begitu dong Kuasa maut pertanyaannya. kuasa siapa, Roy? Kuasa maut kuasa siapa? Kuasa Allah. Apa pula kau ini menghujat kau sama Bibel, menghujat kau? Kok menghujat? Kuasa Dia maut, Tuhan Maha kuasa Kuasa. iblis. Dia menguasai segala sesuatunya. Kalau dia tidak bisa menguasai maut, berarti dia bukan Tuhan. Nah, sekarang kalau memang iblis itu kuasa Tidak, maut. ini saya mau berdebat dengan siapa? Saya mau berdiskusi dengan siapa? Sapu jagat ini muslim ya Pak Sapu jagat? Siapa yang Ini biar ku ajari si Roy ini dulu. Saya mau diskusi Ya, dengan dulu, siapa Pak. ini? Iblis siapa Ajarin yang dulu, Pak. menciptakan iblis? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan itu Maha Kuasa. Dia berkuasa atas Bukan. semuanya. Yang Jika iblis itu menciptakan walaupun iblis siapa? dia Yang Dijawab menciptakan tadi iblis yang siapa? menciptakan iblis Yesus. Tuhan itu Maha Kuasa, dia menciptakan segalanya. Hei, apakah Tuhan menciptakan kuasa kegelapan? Tuhan menciptakan segalanya. Kau ini menghujat kau sama Bibelmu. Tuhan menciptakan segalanya. Jika Tuhan Jadi tidak bisa kuasa menciptakan berarti iblis, Tuhanmu berarti dia yang bukan kasih Tuhan. itu menciptakan. Tuhanmu yang kasih itu menciptakan iblis. Segala sesuatu Iya, diciptakan karena dia Maha Tuhan. Kuasa. Ini Sapu Jagat, kau belajar dulu Sapu Jagat. Kau yang tidak ada ilmumu. Tadi si Roy udah jawab yang menciptakan iblis Yesus. Namanya juga Tuhan Jawab berkuasa tadi. atas segalanya. Berarti dia Di berkuasa atas Bibel itu iblis yang menciptakan juga. iblis siapa? Di Bibel itu siapa yang Sapu menciptakan Jagat iblis? baca Makanya Yesaya ketika- 45 nomor 7 yang Makanya- menciptakan iblis itu Tuhan. Sok cantik kau. Tapi kan iblis yang apa? Iblis yang murtad. Tapi apa? Sedangkan iblis Tapi itu apa? adalah malaikat yang ingkar. Sedangkan kuasa iblis itu enggak Berarti Anda diciptakan ingin Tuhan. katakan bahwa Tuhan malaikat itu Kristen lebih hanya berkuasa daripada menciptakan Tuhan. kasih. Bagaimana kalian ini? Disambung sih. Berarti Anda ingin mengatakan iblis berkuasa daripada Tuhan. Iya. Ambai Kan mater roh itu terbagi dua, satu kuasa kegelapan, kuasa Segala maut, satu sesuatu kuasa terang. diciptakan oleh Tuhan, kegelapan, iblis, setan, malaikat, kebaikan, Aman. keburukan. Yang menciptakan Dalam semua itu Kristen yang Tuhan. menciptakan. Sapu Yang lidi, menciptakan kuasa aduh kegelapan nama di kayak dalam gitu. Kristen adalah kuasa iblis. Semua Iblis apa tidak. yang ada di atas muka bumi ini diciptakan Tuhan. Kegelapan, Tuhan yang menciptakan. Iblis, setan, semua yang menciptakan itu Tuhan. Segala sesuatu di atas muka bumi ini Tuhan yang menciptakan. Tak ada yang tercipta dengan sendirinya. Justru kamu yang menghujat Tuhan. Kalau dikatakan Enggak iblis lah, tidak si Roy diciptakan lah, oleh si Roy lah yang Tuhan, tanya. berarti iblis setara dengan Tuhan. Karena iblis tidak dicipta. Belajar dari mana ini? Lanjut. Udah bagus kok Banyak Mak. Udah nggak berisik. Terusin aja. Udah linear. Udah linear kok. Udah linear. Hajar. Kata Bang Jadi Jumat, bagaimana ini? kuasa iblis itu bukan diciptakan Yesus. Jadi Bertanya menurut siapa ini? Jadi Roy, Sapu Jagat ini kan Kristen juga loh Roy. Iya saya tahu, tapi dia sesat kalau berpikir seperti itu. Ya coba kau luruskan dia. Menurut Roy Sapu Emangnya Tuhan yang kasih itu menciptakan kuasa gelap. Dengarkan, Tuhan yang kasih itu Maha Kuasa. Dia menciptakan Ya, Maha segala Kuasa sesuatu yang pun ada di dia. dalam dunia ini, termasuk kuasa yang maut, jahat kuasa kegelapan, sekalipun. kuasa siapa? Kuasa kegelapan, kuasa siapa, Roy? Itu kuasa Tuhan juga yang dimiliki oleh si iblis.
Dari mana pula sedangkan Tuhan tidak menciptakan iblis? Gimana ya kau Ya ini? kalau Anda mengatakan bahwa Sedangkan Tuhan itu malaikat apa iblis itu tidak sedangkan berkuasa, berarti malaikat Anda yang mengatakan ingkar bahwa adalah Tuhan itu dia iblis. memiliki kuasa. Bagaimana kau ini? Berarti pemahaman Anda yang tidak sampai. Bagaimana? Sekarang begini, coba kau Kalau tunjukkan pemahaman dulu Anda bahwasanya sampai, ada tetap di dalam Anda Bible akan itu sepaham dengan dikatakan. saya. Ya, dengarkan dulu Roy. Apakah ada di Bible itu Tuhan Yesus itu menciptakan iblis? Sedangkan iblis saja Di dalam konteks kemahakuasaan Tuhan, walaupun itu tidak tertulis, itu sudah jelas bahwa Yesus itu berkuasa atas segala sesuatunya, bahkan dia berkuasa atas setan sekalipun. Paham kan tidak? Yesus berkuasa kepada setan. Loh, Aduh, iya. kan dua kegelapan, dua kuasa, dua roh. Roh kegelapan dan roh kuasa terang dan kuasa Iya, gelap. mau gelap kah, mau terang kah, itu Tuhan Dari berkuasa mana? atas segala sesuatunya. Kalau dia tidak berkuasa, kalau ada pengecualian yang dia tidak bisa berkuasa, berarti dia bukan Tuhan. Makanya dia bisa membangkitkan orang mati, karena dia berkuasa atas maut. Lalu bagaimana? Apa yang Anda pikirkan sebenarnya nih? Bukan, saya bingung dengan Bukan kau. apa? Bagaimana bisanya Tuhan itu yang kasih itu menciptakan kuasa maut? Bisa. Justru karena kasihnya itulah makanya dia bisa seperti itu. Punya keadilan. Di mana Berkuasa kasihnya atas kalau segala dia sesuatu. ngapain dia menciptakan kuasa kegelapan? Kalau dia memang kuasa terang. Ya itu kan Oh, pilihan ini kepada ada. manusia. Terserah dia mau memilih yang mana. Kau bidat kau. Oh kok bidat. Kalau otak tidak sampai Pak, jangan naik. Justru karena itu saya penasaran tadi sama kau. Kalau hanya soal penasaran belajar Pak, jangan Ya, ngotot. bagaimana? Di manalah di situ? Jangan kau berpendapat kepada firman Tuhan. Kau bilang iblis diciptakan Tuhan. Ya karena Anda harus pahami bahwa Tuhan itu berkuasa. Jangan Ketika Anda dipahami, mengatakan baca dia Bible. tidak berkuasa Sebutkan atas di iblis, dalam berarti Bible Tuhan itu bukan Tuhan. yang menyatakan iblis itu diciptakan oleh Yesus. Jangan kau berpendapat. Orang yang berpendapat menerjemahkan. Ya, yang bagian mana yang Anda dilaknat. ingin tanyakan? Bagian mana? Bagian mana yang Yesus Anda itu kurang paham? apakah Yesus itu Ntar dulu saya iblis? tangain dulu. Roy, yang dia protes itu bukan Yesus yang menciptakan iblis, itu yang dia protes. Gitu. Berarti kalau seperti itu berarti Yesus itu bukan Tuhan kalau seperti itu. Karena dia tidak berkuasa atas iblis. Di mana kuasanya? Atau Kalau bagaimana? dia berkuasa, kenapa dia dibopongnya iblis membopong Yesus ke bubungnya atap bait suci? Mereka Itu kan memang harus terjadi seperti itu. Makanya Skenario kalau mereka Tuhan memang selevel, terjadi seperti itu. Kalau terjadi tidak ada bagaimana? kisah itu, Buktinya tidak mereka mungkin akan sama-sama- terjadi penyaliban. Ya. Buktinya dia tahu sama-sama skenario. berkuasa. Kalau mereka tidak selevel, nggak akan mampu dia membawa Yesus ke bubungannya bait suci. Berarti Tuhanmu siapa? Ya, iblis. Kau ini itu pula yang kau bahas. Loh. Kan Anda membandingkan tentang kuasa Yesus dengan kuasa iblis. Anda Bukan, cenderung yang ke iblis. kita bahas, Berarti Tuhanmu mana? Adanya dua roh, satu kuasa terang, satu kuasa gelap. Iya. Terus kau di kuasa yang mana? Bagaimana kalau Tuhan itu kuasa gelap? Kemudian Tuhan Kau itu kuasamu sekaligus di kuasa mana? terang. Kau berada di kuasa yang mana? berpendapat? Kau ini. Kau berada Mereka di kuasa yang selevel. mana? Karena Anda membandingkan tentang kuasa Yesus dengan Enggak, sekarang kuasa begini iblis. aja lah. Di Ilmu sini yang Anda kau menarasikan pelajari, bahwa Roy. kuasa iblis Ilmu terkesan yang kau lebih kuat pelajari, daripada Roy. kuasa Yesus. Jadi Tuhan Anda yang mana? Kita tidak membahas siapa Tuhan. Ada dua kuasa di sini, kuasa Di gelap sini dan kita kuasa naik membahas terang. tentang kekuasaan Tuhan, bukan congor. Coba. Kalau kait kekuasaan Tuhan, di mana di dalam Bible itu firman Tuhan yang mengatakan iblis itu diciptakan oleh Yesus? Yang mana? Sampai di Google pun, sampai botak Google, tidak ada itu. Terus Jangan kalau kau dikatakan bahwa berpendapat. Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu, itu pengertiannya bagaimana? Cobalah kalau memang kayak gitu, kalau kau pengertiannya begitu, kalau memang biarlah saya katakan sama kau, pada aku telah diberikan Ya, segala kalau kuasa memang di sorga dan seperti di bumi. itu, Coba berarti dengar harus dulu, jangan diterima. kita uji dulu. Coba beriman kau bilang nggak sesuai fakta. Pada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mana kuasa Yesus semasa hidup di bumi? Kalau ke situ kau Itu. bilang. Dia telah Mana diberikan kuasanya? Segala kuasa. kuasa di situ semasa hidup, apa kuasanya?
segala kuasa, segala itu semuanya. SECGAGLALA, segala. Segala sesuatunya Sekarang itu begini aja, segala berkuasakah Yesus semua. terhadap Kuasa yang ada di langit ataupun di bumi itu Yesus berkuasa. Kalau Di di bumi mana ada iblis kuasanya? berarti Yesus pun juga berkuasa atas iblis. Jelaskanlah dulu Terus apa? kepadaku. Jelaskanlah dulu kepadaku apa memang semasa Sudah hidup jelas, Yesus. kemampuan Di Anda mana yang dia? terbatas. Di mana? Apakah dia Sudah berkuasa diterangkan terhadap dari awal pemerintah bahwa Romawi? Yesus itu maha kuasa. Di mana Dia berkuasa kuasanya? atas segala Cobalah sesuatu. dulu. Jika segala Kau sesuatu ini. itu termasuk Berarti bidat iblis, kau, berarti iblis pun dikuasai oleh Asal Yesus. ngomong aja kau. Kalau Kau itu artikan saja Anda tidak tambah paham, pengertian berarti otak Anda penerimaan yang tidak firman Tuhan. sampai. Jangan menyalahkan Aduh, orang kau lain. ini. Bidat kau. Jadi seperti Kau itu. tambah-tambah Jadi kalau firman kita, kalau kemampuan kita itu tidak sampai, jangan menyalahkan orang lain. Coba kau buktikanlah dulu kalau memang Yesus itu Bagaimana cara mau memiliki- membuktikan? Kalau saya Sekarang mau membuktikan, terbukti apakah Yesus itu mampu menyelesaikan fitnahan yang dituduhkan kepadanya? tidak Fitnah perlu saya. diselesaikan. Tidak perlu Ternyata diselesaikan hukumannya karena dia kalau mati. Yesus Dampaknya menyelesaikan loh, fitnah fitnahan itu- itu, penyaliban itu tidak akan terjadi. Paham nggak? Jadi Kau ini makin melebar ku tengok kau ini, bah. kau kan ingin minta bukti. Ku Loh. jelaskan sama kau tidak mengerti. Karena apa? Keterbatasan pemahaman. Jadi jangan kau menyalahkan sekarang yang orang karena terbatas pemahaman itu keterbatasanmu. saya atau kau? Kau toh. Makanya saya jelaskan. Coba kau jelaskan Kalau dulu. kau lebih paham, Dengar tidak dulu mungkin kau lagu. tanya ke saya. Kau dengarkanlah dulu biar aku Kenapa yang Anda mengatakan bertanya ke kepada saya? kau. Itu karena Anda tidak tahu. Coba gantian Enggak, bicara, kau coba mengatakan. gantian dulu. Coba gantian. Sekarang begini aja lah, kau tunjukkanlah dulu kepada aku, apakah Tuhan Yesus itu mampu menyelesaikan Mampu. fitnahan yang kau Mampu. sementara Sangat tuduhan mampu. kepada dia. Di mana mampunya Sangat dia? mampu. Jadi mati Sangat dia loh. mampu. Jadi mati dia. Sangat mampu. Di mana mampunya? Apakah benar dia raja segala raja? Ya Di mana iyalah. kerajaannya kalau Yang Anda begitu? ceritakan itu Kau bukan tentang ini. kerajaan dunia, tapi tentang kerajaan sorga. Makanya belajar baik-baik. Di mana ada kerajaan di sorga? Kau ini. Dia hidup di dunia. Anda ini katanya mengaku Kristen, sekarang mengaku begini Kristen, aja tapi lah. tentang Kalau kerajaan sorga tidak tahu. Kalau dikatakan ada kerajaan, berarti kan ada pemerintahan. Kerajaan ada batas sorga, wilayah. kerajaan sorga. Jangan kau Ngerti nggak? bidat kau. Oh ini Kristen apa sih? Masa kerajaan sorga nggak ada? Iya. Yang sampai Ada kau belajar memang. kitab lain ini. Tapi yang dihukum dia di bumi. Yang difitnah dia di bumi. Kau bilang pula dia di sorga. Kau ini ada-ada aja kau. Karena Anda yang meminta itu, Anda yang minta dijelaskan, saya jelaskan Anda tidak terima. Kalau Anda tidak terima, berarti kemampuan Anda berpikir terhadap jawaban yang saya berikan tidak bisa Anda terima. Kau cermati dulu perkataan aku. Di mana kuasa Yesus dengarkan firman itu berbunyi, padaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pertanyaan saya, di bumi mana segala kuasa yang dia miliki di bumi? Jawaban kau di sorga. Ada aja kau ini. Bidat kau. Perlu saya panggil bom-bom ke sini juga kak? Jangan, belum dibutuhkan. Belum dibutuhkan, biarin dulu. Oke, Saya lanjut. pengawas. Siap bang. Lanjut bang. pengawas Pertanyaan proyek. saya, padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saya Nah, itu tanya sendiri- kau, kalau memang itu sendiri buktinya sudah dia memiliki, jelas. dengarlah dulu Pertanyaan Apa yang mau saya sama didengarkan? kau, Semua sudah selama jelas. kuasa dia hidup di bumi, apa kuasanya selama hidup di bumi? Dia raja segala raja. Kalau dia raja segala, di mana pemerintahannya di bumi? Kau bilang jawabanmu di sorga. Kalau di sorga itu, kalau di bumi dia tak ada, berarti di sorga. Terus juga mana yang kau punya. tidak mengerti? Pertanyaanmu apa? Saya ulangi yang keempat kali pertanyaan saya kepadamu. Wahai Roy, yang Singkat. terhormat. Yang mana yang kau tanyakan? Ya, Yang mana yang singkat. kau tidak mengerti? Di mana segala kekuasaan yang ada pada Tuhan Yesus semasa hidup di dunia. Karena firman berkata, padaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Di buminya mana semasa hidup?
Sudah. Sudah. Nah, kalau Anda berbicara tentang kuasa yang ada di bumi, tentu kuasa yang paling besar yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain adalah membangkitkan orang mati. Kami ada itu Bigu Ganjang. Tambah 55 tahun umurnya. Sebenarnya apa yang Anda Bigu cari? Ganjang itu, tahu kau Bigu Ganjang? Orang sudah mati. Kalau besok saya masih hidup, pas pulanglah kalian, saya takut katanya. Tambah lagi umurnya 5 tahun, lebih hebat lagi daripada Tuhan. Anda ingin bertanya tentang kekuasaan Yesus. Ketika saya menjawab itu, terus Anda lari ke yang lain. Yang mana? Anda ini cari apa sebenarnya? Jangan, kalau kau mengatakan sebagai segala kuasanya di bumi, Itu ya kata kan? Yesus, bukan kata saya. Bukan, kalau kayak gitu lebih hebat di kampung kami. Ada namanya Itu Bigu terserah Ganjang. Anda. Yang kita bicara di sini Bukan tentang kau, kekuasaan makanya Yesus, kubilang kau bukan bidat tentang kau, bidat kekuasaan kau, orang yang di menghujat kampung kau, Anda. menghujat kau jadinya. Kita di Bidat sini kau. bukan membahas tentang kekuasaan yang ada di kampung Anda, tapi kita berbicara tentang kekuasaan Tuhan Yesus. Iya, kenapa kau bawa itu? Makanya Ya karena kita di sini membahas firman tentang Tuhan Yesus. Anda yang menanyakan itu. Kok tanya lagi kenapa Anda membawa itu? Ada aja kau. Jadi kalau memang itu, apakah itu segala kuasanya? Segala kuasa, Anda kan tanya yang di bumi yang mana? Iya, Jawablah yang di mana di bumi. situ? Makanya saya tanyakan kepadamu, kalau memang termasuk segala kuasa, mampukah Yesus menjawab fitnahan yang dituduhkan petinggi Romawi padanya? Ya kalau dia jawab, penyaliban itu tidak akan terjadi. Sedangkan Yesus sendiri menginginkan itu. Kau bidat kau. Kok bidat? Memang tujuannya dia datang itu untuk kutanyalah disalibkan, untuk penebusan dosa. Kutanyalah dulu kau. Kalau Yesus tidak disalibkan, untuk apalah dinubuatkan? Nah, nubuat itu kan sudah Begini dijelaskan bahwa damai-damai lah kita, jangan kita bertempur. damai-damai kebenaran itu harus dinyatakan. Enggak, begini aja lah. Kutanyalah Saya dulu tidak kau. mau berdamai dengan iblis. Jawablah dulu. Apa saja sih yang menjadi tuntutan tuntutan Yahudi kepada Yesus? Makanya dia naik ke mahkamah, baik mahkamah Yahudi maupun mahkamah Romawi. Apa saja tuntutannya? Adakah di situ untuk menebus dosa? Ya karena tolak ukurnya kan bukan pada ajaran Yesus. Tolak ukurnya adalah Taurat pada saat itu. Karena setiap orang yang datang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, ya dia dihukum. Nah Yesus itu dikenakan hal itu. Berarti Anda tidak mengerti. Berarti saya bisa simpulkan bahwa Anda tidak mengerti mengapa ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Anda tidak mengerti itu. Perjanjian lama, perjanjian baru. Yang saya tanya. Janji lama itu tentang nubuatan kedatangan Yesus. Janji lama itu tentang kedatangan Yesus, tentang penyaliban Yesus. Nah, ketika Yesus datang melakukan itu semua, disebutlah bahwa janji itu telah digenapi. Anda bicara apa? Apa yang Anda tahu ini? Sekarang kan yang mau kita buktikan, kau bilang. Kan aku bilang kan mulai dari iblis pembicaraan kita. Karena kuasa iblis Tuhan lagi. kau bilang, kalau kayak memang itu dasarmu bukan berdasarkan Bibel kau, sembarang kau ngomong, kuuji kau. Di firman itu dikatakan, pada aku telah diberikan bagaimana Anda ingin kuasa. menguji saya? Sedangkan Anda memiliki keterbatasan berpikir. Kok keterbatasan berpikir, kok membahas-bahas? Nah, saya sampaikan hal yang sederhana, Anda tidak bisa paham. Bidat kau. Saya sampaikan hal yang sederhana, Anda tidak bisa paham. Lalu bagaimana Anda bisa menguji saya? Bukan, saya tidak menguji Anda. Yang menyatakan yang kau katakan tadi, kan dengarkan dulu Roy. Kau bilang, aku bilang kuasa iblis itu bukan kuasa ciptakan Tuhan. Kau bilang segala sesuatu Tuhan itu berkuasa, menciptakan iblis juga kau bilang berkuasa. Sementara iblis itu kan malaikat yang ingkar. Tuhan memang menciptakan malaikat. Jadi tunggu sebelum lanjut. Ini sapu jagat Kristen. Iya, dua-duanya Kristen, guys. Roy juga. Kenapa berantem dua-duanya Kristen? Makanya Masalah gara-gara iblis. Mereka berantem gara-gara iblis. Sapu jagat ini dia kurang pemahaman dia, tapi merasa benar. Bukan merasa benar, makanya kita uji siapa yang merasa benar, aku atau kamu.
Kalau Anda Bagaimana mendebat ini? saya, berarti Anda merasa benar. Loh, itu konsekuensi iman lah. Mati dalam Makanya iman. kuluruskan bahwa pemahamanmu Sekarang itu tidak siapa yang seperti itu, meluruskan, tidak kau seperti atau aku? apa. Kutanya lah Apa kau. yang Anda pahami Kan itu dari tidak bisa pangkal sudah diukurkan pada kutanya kebenaran. Sudah kutanya kau bahwasanya kuasa kan makanya ada dua roh, satu kuasa terang, satu kuasa gelap. Kau tidak percaya. Bagaimana kalau kuasa terang diciptakannya lagi saingannya? Kuasa gelap. Kau ini. Kuasa terang itu siapa? Bidat kau. Tuh, kuasa terang itu siapa? Ya, kuasa terang itu ya Yesus. Kuasa gelap itu siapa? Ya iblis. Tuhanmu yang mana? Tuhanmu yang mana? Wah, Kok sapu Tuhan jagat yang kalah. kau tanya? Sapu jagat kalah. Kok kalah? Kau nggak jawab pertanyaannya orang loh, dijawab loh. Tuhanmu yang Sudah mana? aku jawab. Tuhan itu kan roh. Roh terbagi dua. Satu kuasa terang, satu kuasa gelap. Coba di penciptaan saja. Pertama dia ciptakan gelap dulu, batalkan terang. Iya, jangan itu nggak nyambung. Tuhannya sapu jagat siapa? Namanya? Janganlah itu pula pertanyaannya. Kita uji dulu. Si Roy ini bidat ini. Jangan begitu, Pak. Masa kau dibilangin bidat, Roy? Ya memang kalau keterbatasan Coba. Kau tunjukkanlah orang dulu kalau kalau memang memiliki keterbatasan kalau berpikir memang memang seperti itu. benar itu iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Kau carilah dulu di Bible kalau ada, bahkan tambahkan dengan mbah Google. Kalau memang Tuhan Yesus yang menciptakan iblis. Oke, Bang Sapu Jagat dan Bang Roy, kita damai-damain dulu ya. Kita panggil dulu ketua MK kita, Bang Suma. Silakan, Bang. Ya, hakim ketua, silakan masuk hakim ketua. Iya. Kira-kira di antara kalian berdua, antara Roy dan Sapu Jagat, siapa yang punya niat mati duluan? Kayaknya Bang Sapu Jagat itu. Saudara Roy ini sudah benar. Tuhan itu maha kuasa dan tidak ada yang setara dengan dia. Iblis itu di bawah kuasa Tuhan. Iblis itu ciptaan. Yesaya 45 nomor 7. Tuhan yang menciptakan kegelapan, Tuhan yang menciptakan iblis, Tuhan yang menciptakan malaikat, Tuhan yang menciptakan manusia. Semua dicipta oleh Tuhan. Jadi Anda jangan menyetarakan Tuhan dengan iblis. Iblis itu nggak ada apa-apanya. Sekali pijak mati dia. Jangan Anda sama-samakan. Anda seakan-akan ingin menyetarakan Tuhan dengan iblis. Tidak, iblis itu cuman apa? Tak ada dibandingkan Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Saya bantah Bang Juma. Dengarkan dulu, sama si Roy ikut juga mendengarkan. Tuhan tidak dapat dilihat. Bila ada yang mengaku melihat Tuhan, sesungguhnya dia tidak melihatnya, tetapi melihat iblis yang menyamar jadi Tuhan. Iblis itu ciptaan, Bang. Iblis itu ciptaan Iblis itu Tuhan. adalah malaikat yang ingkar. Ya itu dia, apapun itu ceritanya, iblis itu ciptaan. Jangan menambah-nambahi. Loh, Tuhan coba memang baca Yesaya 45 menciptakan malaikat. nomor 7. Apa yang tertuang di sana? Apa katanya di situ? Apa katanya? Ya lama. Dan apa kau bilang? Baru mau bertanya. Yesaya 47 itu terang di situ dikatakan bahwasanya Tuhan menciptakan iblis. Jadi tidak bisa kemudian abang mengatakan itu tidak. Sedangkan bagaimana Tuhan menciptakan iblis? Sedangkan iblis itu simbolis itu malaikat yang ingkar. Lain malaikat, lain iblis. Ya memang lain. Lah, kenapa Anda mengatakan iblis? Apa? Salah Anda. Yesaya 45 nomor 7, yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan yang menciptakan iblis. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Kalau
Kalau dia yang menciptakan iblis, kalau dia yang menciptakan si Bolis, bagaimana itu? Sementara